Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat kita menjadi sombong kepada Allah? Semakin hari bukannya kita semakin mendekat kepada Allah, kita malah semakin menjauh. Semakin hari bukannya kita sibuk melangkahkan kaki kita untuk beribadah di tempat-tempat di rumah-rumah Allah, tapi ternyata kita lebih memilih untuk tidak menggunakan nikmat Allah berupa kedua kaki ini untuk berjalan, beribadah ke masjid atau ke mushola. Kita lebih memilih berdiam diri di rumah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur. Yang dia ketika bersyukur, dia melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Tapi bagaimana beliau bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang? Apa yang sedang kau lakukan sekarang?" Terkesan Nabi Muhammad SAW itu seperti berlebihan dalam beribadah. Padahal sudah Allah jamin. Nah, itulah logika manusia. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi manusia yang bersyukur?" Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur kepada Allah sampai melakukan sholat malam bengkak kakinya. Padahal kalau menurut logika sudah tidak ada dosa di dirinya, kenapa harus seperti itu sholatnya? Seharusnya biasa saja. Gak usah berlebihan seperti itu. Itu menurut logika kebanyakan manusia yang telah dirasuki oleh iblis laknatullah. Maka Allah utus Nabi, ya, itu sebagai suri teladan. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Dia tidak tertipu, ya, dengan buayan-buayan Allah yang menjamin dirinya surga. Dia sehingga dia menjadi leha-leha, santai-santai, duduk-duduk ibadahnya ya semampunya. Tidak. Bahkan dengan adanya jaminan Allah, dia semakin menjadi manusia yang bersyukur. Merasakan nikmat dari Allah dengan jaminan surga, semakin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Kita merasa masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang belum Allah berikan kepada kita, sehingga rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah itu sedikit. Karena kita merasa bahwa bisa merasakan nikmat itu kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baru kita bersyukur kepada Allah. Hanya selalu terbelenggu oleh sesuatu itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya, karena manusia itu selalu melihat kepada harta. Ketika dia mendapatkan harta, maka dia akan bersyukur. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombongnya kita kepada Allah
sehingga kita melupakan nikmat Allah. Nikmat berupa udara yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kedua mata yang diberikan kepada kita. Nikmat yang ada di dalam diri kita, yang ada pada badan kita. Kita sombong, sehingga kita tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Kita membatasi nikmat Allah itu hanya berupa materi. Na'udzubillah. Makanya sedikit dari manusia itu yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi manusia yang sombong. Mari kita buktikan rasa syukur kita dengan menggunakan kenikmatan Allah berupa kedua kaki kita untuk melangkahkan, untuk beribadah, menjalankan sholat yang seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sholat 5 waktu, sholat wajib, yaitu berjamaah di masjid ataupun di musola. Maka saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah terus mampir kepada diri kita, sehingga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dalam kecintaannya. Dan kita berharap bisa istiqomah dalam melakukan amalan-amalan soleh. Dan kita berharap kita bisa berkumpul nanti bersama Rasulullah SAW di surganya Allah, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, ya, anak-anak, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.